Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Arsyo Nugroho. Dan di sini yang kemarin kita udah belajar tentang materi, dan di sini kita akan belajar mengenai proyek. Nah, kita yang pertama itu memasuki proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Ya, langsung saja ya. Yang perlu dipelajari kali ini yang pertama itu adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi komputer. Sistem operasi dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain komputer Anda. Karena sistem operasi memengaruhi bagaimana komputer Anda bekerja. Seperti itu. Jadi, karena sistem operasi memengaruhi bagaimana komputer Anda bekerja, jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana cara mengelolanya, seperti itu. Di dalam proyek ini, kita akan membahas sistem operasi pada komputer pribadi, bukan hanya pada server web atau komputer mainframe yang besar, tapi kita lebih meluas, seperti itu. Jadi untuk sistem operasi itu ada dua yang di sini yang di buku dijelaskan, itu ada Microsoft Windows sama sistem operasi lain. Nah, Microsoft Windows ini adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Nah, jadi beberapa banyak orang itu ya juga ada yang tidak menyukai Windows, tapi kebanyakan orang memakai Windows, seperti itu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Windows sudah ada sejak di tahun 1981 dengan telah mengalami beberapa banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Jadi seperti itu. Jadi yang saya pakai sekarang ini itu adalah Microsoft Windows. Kemudian ada sistem operasi lain. Nah, sistem operasi lain ini jadi Microsoft Windows itu nggak salah satu vendor ya yang menawarkan sistem operasi mikrokomputer, tapi juga banyak lainnya. Contohnya itu ada Apple Computer, yaitu membuat Mac OS. Terus kemudian ada kayak Lenovo Dell Gateway, itu menggunakan sistem operasi Unix. Kemudian juga ada Linux ya, kayak seperti itulah ya. Jadi nggak hanya Microsoft Windows. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai peranti lunak aplikasi yang di video-video sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Nah, kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi, penting juga untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari beberapa ancaman. Seperti itu. Jadi di sini yang pertama itu ada identifikasi, pembaruan, melacak perubahan, dan perlindungan kata sandi. Yang pertama itu ada identifikasi. Jadi identifikasi ini yang dimaksudkan adalah mengidentifikasi versi perangkat lunak tersebut. Jadi sudah masuk di versi terbaru atau masih di versi lama. Kenapa kita perlu mengidentifikasi? Karena banyak perubahan, karena pasti itu banyak fitur-fitur yang berbeda. Semisal dari Word di tahun 2013 sama Word di yang 365 ini, yang Office 365 ini jauh berbeda. Jadi yang versi terbaru itulah yang versi yang paling dibutuhkan. Kemudian ada pembaruan. Nah, pembaruan yang sudah dijelaskan tadi, ada versi terbaru, versi lama. Jadi itu peningkatan dari versi lama ke versi terbaru itu menamakan pembaruan. Nah, pembaruan ini memberikan dampak positif bagi kita sebagai pengguna. Jadi kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan. Namun pembaruan jenis ini tidak sering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Jadi intinya kita sebagai pengguna mengandalkan pembaruan lah untuk mengatasi masalah-masalah yang lain seperti itu. Kemudian ada melacak perubahan. Jadi melacak perubahan ini hampir sama kayak identifikasi, kan pasti banyak fitur-fitur yang berbeda. Nah, kita perlu lah melacak perubahan apa sih yang berbeda dan apa sih yang fitur-fitur baru yang cocok digunakan, seperti itu. Kemudian ada perlindungan kata sandi, ini sangat wajib sekali karena untuk melindungi berkas-berkas kita ya, seperti itu. Kemudian ada virus dan spyware. Nah, jadi di sini tuh virus dan spyware merupakan masalah yang paling serius dalam dunia komputer lah ya.
cyber. Kemudian spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi sensitif. Jadi sebenarnya spyware ini ya virus, tapi nggak dikategorikan yang berbahaya. Tapi di sini tuh hampir setiap komputer yang mengakses internet memiliki sejumlah spyware. Terlalu banyak aplikasi spyware pada komputer dapat memperlambat kecepatan dan kinerjanya. Jadi seperti itu. Ya meskipun nggak berbahaya, tapi ya memiliki dampak lain lah ya. Kemudian ada virus. Nah, virus ini memang pasti ya jahat ya. Virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer yang komputer tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada dua ini virus dan spyware, yaitu untuk mengatasinya itu ada ancaman dan hoax dan ada proteksi. Nah, yang dimaksud dengan ancaman dan hoax ini adalah ya terkadang itu ketika kita mengunjungi suatu situs, mengunjungi halaman web yang lain itu terkadang banyak kayak namanya berisikan link-link untuk memperbarui sistem operasi Anda yang ketika muncul di dalam web-web tersebut atau situs-situs tersebut. Jadi di situ adalah kabar hoax. Jadi itu nggak resmi ya, itu ilegal. Jadi kebanyakan mungkin akan terjadi semacam kayak ada virus-virus lain yang dapat masuk melalui apa itu link tersebut itu tadi. Itu merupakan berita hoax ya, itu juga akan menimbulkan ancaman. Kemudian ada proteksi. Nah, proteksi ini ada semacam antivirus. Jadi komputer kita harus dilengkapi dengan antivirus untuk membersihkan virus, untuk mencegah virus masuk dan sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi email. Nah, email ini pasti teman-teman udah tahu lah ketika kita masih SMP, SMA, dan bahkan sekarang pun juga masih memakai email, yaitu untuk mengirim tugas dan mengirim pesan, chat dan sebagainya lah yang ini. Kemudian di sini adalah implikasi di tempat kerja. Jadi implikasi di tempat kerja ini ya emang banyak keuntungannya juga ya ketika kita dengan perusahaan lain kita mau bahas mengenai apa, ada itu melalui email. Kemudian ketika kita buka lowongan pekerjaan, terus ada orang lain yang mau mendaftar, itu juga lewat email. Kemudian ada etiket email di tempat kerja. Mungkin ini email di tempat kerja ini mungkin apa yang namanya ya, kurang digunakan ya. Biasanya kan ketika kita komunikasi dengan karyawan lain itu ya kita berbicara langsung lah, nggak usah pakai email dan sebagainya, mungkin telepon dan sebagainya. Tapi email ini memberikan dampak yang baik sebenarnya sih, memiliki wawasan yang luas. Kemudian di sini ada akun email pribadi ya, jadi setiap kita itu harus memiliki yang namanya akun email pribadi, jadi memang milik kita sendiri. Jadi jangan kita pakai email orang lain atau email perusahaan atau email instansi itu untuk digunakan untuk keperluan pribadi, seperti itu ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.